Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Ya, sekali hari ini pasti pada semangat untuk belajar. Nah anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ibu mohon agar kalian untuk melihat sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak. Nah kira-kira apabila ada sampah boleh kalian buang di tempat sampah agar kelas kita menjadi bersih dan rapi. Sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan Kevin selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Kevin. Selanjutnya ibu akan mengecek presensi kehadiran terlebih dahulu. Hani, apakah ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ibu. Alhamdulillah, pada rajin ya anak ibu. Baiklah anak-anak, pada minggu kemarin kita telah membahas mengenai materi unsur periode 3 dan unsur transisi periode 4. Kira-kira apakah masih ada yang ingat bagaimana identifikasi unsur periode 3? Bu. Silakan Tio. Nah, Bu, unsur periode ketiga itu adalah unsur yang memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 3 kulit, Bu. Nah, unsur-unsur yang ada dalam periode 3 itu antara lain magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon, Bu. Nah, menurut saya unsur periode 3 yang paling banyak limpahnya di alam adalah unsur silikon, Bu. Betul sekali apa yang sudah dijawab oleh Tio. Mari beri tepuk tangan untuk Tio. Baiklah anak-anak, menyambung materi pada minggu kemarin, hari ini kita akan belajar KD 4.8, yaitu menyajikan data hasil penelusuran, informasi, sifat, dan pembuatan unsur periode 3 dan unsur periode 4. Seperti yang sudah kalian lihat di depan, ada alat dan bahan untuk praktikum. Hari ini, Ibu akan mendemonstrasikan 2 percobaan. Silakan kalian simak baik-baik, dan apabila ada yang penting dalam praktikum ini, bisa kalian catat ya. Baiklah, Ibu akan mendemonstrasikan 2 percobaan. Yang pertama itu reaksi magnesium dalam air, dan yang kedua adalah reaksi sulfur dalam air. Sudah kita lihat, alat yang kita gunakan di sini adalah bunsen, spatula, glass beaker, Erlenmeyer, dan korek api. Dan untuk bahan yang kita gunakan ada sulfur, pita magnesium, dan indikator universal. Pertama, Ibu akan mendemonstrasikan terlebih dahulu reaksi uji magnesium. Pertama, kita ambil sedikit pita magnesium, kemudian kita bakar. Kemudian, hasil pembakaran kita masukkan ke dalam cawan porselen. Setelah itu, kita tambahkan dengan sedikit aquades. Kemudian kita aduk. Selanjutnya, kita uji dengan menggunakan kertas indikator universal. Lalu kita tunggu beberapa saat sampai warna pada indikator universal itu berubah. Kemudian kita ukur pH yang terdeteksi itu pH berapa. Selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan untuk uji sulfur. Pertama, kita ambil sedikit bubuk sulfur. Kemudian kita bakar hingga sulfur itu meleleh, kemudian dan akan berwarna coklat. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi air. Lalu kita uji juga dengan menggunakan indikator universal. Sama seperti yang tadi, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita identifikasi pH yang diperoleh itu pH berapa. Ketika diuji, pH yang terdeteksi pada uji sulfur adalah pH 3. Nah, sedangkan untuk uji magnesium, pH yang terdeteksi itu adalah pH 9. Baiklah anak-anak, berdasarkan demonstrasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan membahasnya bersama-sama.
Sebelum itu, kalian silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, kemudian akan Ibu bagikan LKPD-nya. Untuk kelompok pertama itu anggotanya ada Tio dan Hani. Silakan Nak, ini LKPD-nya. Terima kasih Bu. Nah, untuk kelompok kedua itu ada Kevin, Dilan, dan Bella. Silakan ini LKPD-nya. Terima kasih Bu. LKPD-nya bisa kalian buka ya anak-anak, kemudian akan kita isi bersama-sama untuk mendapatkan penilaian. Dijelaskan dalam LKPD bahwa indikator pencapaian kompetensi kita itu adalah mengamati sifat asam dan basa unsur periode 3, mendiskusikan sifat asam dan basa unsur periode 3, serta menjadikan data hasil informasi sifat asam dan basa unsur periode 3. Nah, Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak-anak dapat mengetahui mengenai sifat asam dan basa unsur-unsur periode 3. Untuk soalan pertama, adakah yang bisa menjelaskan mengenai bagaimana perubahan yang terjadi pada uji sulfur? Saya Ibu. Silakan Hani. Maju atau di kursi Ibu? Boleh, silakan maju Kak. Oke teman-teman, hasil percobaan dari uji sulfur yaitu warna sulfur sebelum dipanaskan yaitu akan berwarna kuning, kemudian warna sulfur ketika dipanaskan berwarna coklat. Untuk pengukuran pH yang tercatat yaitu pH-nya 3. Terima kasih teman-teman. Baik Ibu. Baiklah, terima kasih Hani. Betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Hani tadi. Anak-anak, sulfur dapat direaksikan dengan menggunakan oksigen melalui proses pembakaran dan akan menghasilkan sulfur oksida. Ketika menerima energi panas, sulfur akan meleleh dan akan berubah warna menjadi coklat serta akan menghasilkan nyala api berwarna biru. Nah, setelah diuji tadi, pH yang terdeteksi itu adalah pH 3. Dapat kita simpulkan bahwa sulfur memiliki sifat asam dan termasuk ke dalam golongan asam kuat. Selanjutnya, apakah ada kelompok lain yang ingin menjelaskan mengenai bagaimana reaksi yang terjadi pada pita magnesium? Saya Bu. Baiklah, silakan Tio. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji magnesium. Perlakuan yang pertama, warna magnesium ketika dipanaskan berdasarkan pengamatan berwarna putih terang menyala. Nah, pada perlakuan nomor 2, warna hasil pembakaran magnesium ketika ditambahkan air itu warnanya abu kehitaman. Sedangkan berdasarkan pengukuran pH yang dicatat pH 9. Sekian, terima kasih. Betul sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Tio. Baiklah anak-anak, mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Tio dan Hani. Magnesium itu dapat bereaksi dengan oksigen dan air setelah dibakar terlebih dahulu. Nah, ketika magnesium direaksikan dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan magnesium oksida. Sedangkan ketika direaksikan dengan air, maka magnesium tersebut akan menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Nah, apakah ada yang bersedia menebak kira-kira magnesium ini tergolong basa kuat atau basa lemah? Saya Bu. Silakan Kevin. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa magnesium itu termasuk dalam golongan basa kuat. Terima kasih. Maksud sebelumnya untuk magnesium itu termasuk basa lemah. Baiklah, betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh saudara Kevin tadi. Sepertinya saudara Kevin gugup ya. Anak-anak, keasaman dan kebasahan suatu unsur itu dipengaruhi oleh energi ionisasi. Nah, dari kiri ke kanan, energi ionisasi unsur periode 3 itu akan semakin besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa magnesium itu tergolong ke dalam basa lemah dan sedangkan sulfur tergolong ke dalam asam kuat. Kemudian LKPD tadi sudah kalian isikan. LKPD-nya sudah diisikan anak-anak? Sudah, Ibu. Baiklah, LKPD-nya silakan kalian kumpulkan di depan untuk mendapatkan penilaian. Terima kasih. Anak-anak sekalian, berdasarkan hasil diskusi kita pada hari ini, kira-kira adakah yang berani untuk menarik kesimpulan? Saya Ibu. Silakan Hani. Maju ya Bu. Boleh, silakan. Terima kasih Ibu. Kesimpulan saya udah saya tulis Ibu. Oh, boleh, silakan. Ini diambil lagi atau ini? Ayo. Baiklah teman-teman, dari hasil pembelajaran kita dapat saya simpulkan yang pertama yaitu keasaman dan kebasahan unsur dipengaruhi oleh energi ionisasi. Terus kesimpulan yang kedua, dari kiri ke kanan
kanan, sifat basa unsur periode ketiga semakin lemah, sehingga unsur magnesium memiliki sifat basa dan termasuk ke dalam golongan basa lemah. Dan menurut saya kesimpulan yang ketiga yang bisa kita simpulkan yaitu dari kiri ke kanan, sifat asam unsur periode ketiga semakin kuat, sehingga unsur belerang sulfur memiliki sifat asam dan termasuk golongan asam yang kuat. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih Hani karena sudah berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, dikarenakan jam pembelajaran kita sudah habis, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nah, demi memantapkan materi kita, kalian bisa mengerjakan latihan soal pada modul halaman 135. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah semangat dalam pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.